ini yang nantinya bisa mengalir ke sawah. Kalau ini nantinya diangkat, airnya pasti nggak ada, kering. Karena memang di beberapa tempat saat ini di Kabupaten Bekasi persawahan ada yang kering juga guys. Dan alhamdulillah dikarenakan ini dibendung, sehingga air Sungai Blencong ini bisa memasok perairan sawah-sawah warga. Ada berapa hektar PRW sawahnya nih? Di sini banyak Pak, di blok 1 banyak. Blok 1 aja hampir 30 hektar ada. 30 hektar. Dan mayoritas warga di sini aktivitasnya petani. Petani Ya. petani. Jadi benar-benar sangat membantu ya bendungan ini ya. Bu Aja, ini yang buang sampah sini siapa? Banyak banget. Ya kagak tahu sampah di kali mah, Dek. Ya Anyutan Allah. dari depan sono. Oh. Lah ibu mah kagak tahu ya, namanya Iya, di kali ada pembuangan apa aja ada. Parah banget ya. Ya Iya. Allah. Kalau kayak gini banjir nggak di daerah sini? Saya nanya waktu kemarin. Dan di sini banyak banget ban-ban yang ditaruh di pinggir sungai, bantaran sungai, dan bahkan bannya sampai ke sana guys. Tuh bannya sampai jatuh ke aliran sungai. Penuhi dengan sampah-sampah, baik itu ada eceng gondok, lalu ada botol-botol plastik. Dan selama ini apakah sudah pernah dilakukan normalisasi Pak dari pihak pemerintah? Belum pernah. Kalau warga sendiri apakah pernah melakukan gotong royong kerja bakti? Betul, pernah. Pernah. Iya. Kapan Pak? Paling kalau ketika ini pas hujan besar ya kan, ini kan air kebetulan kenceng nih, jadi kita bisa bantu dorong ke sana ya kan. Tapi kalau kondisinya kayak gini kan nggak ada ngalir ya udah, jadi manfaat ini. Manfaat aja. Jadi memang kerja bakti kalau misalnya hujan aja, dan itu bukan diangkatin, melainkan didorong aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bewok Vlog hari tanggal 4 Agustus 2025. Dan kali ini saya berada di Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dan kesempatan kali ini saya akan kembali lagi mengupdate mengenai kondisi dari Sungai Blencong. So, ada aktivitas apa hari ini dan liputan apa yang akan saya lakukan di hari ini. Buat kalian yang penasaran dan buat kalian yang baru banget nonton video ini, sebelum kalian nonton video, please support dulu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar jadi bisa makin terus berkembang. Gak usah lama, langsung aja guys, enjoy. Dan teman-teman, kali ini saya bersama dengan Pak RT serta Pak RW. Boleh perkenalan diri dulu Pak, dengan Pak RT siapa Pak? Pak RT Saripudin. Pak Saripudin dari RT? Dari RT 02 RW 07. RT 2 RW 7. Dan sampingnya nih ada Pak RW. Boleh perkenalan Pak RW dan Pak RW siapa Pak RW? Nama saya Pak Marulo. Pak RW Marulo. Pak Marulo RW 7. RW 07. Iya. Salam kenal Pak RT, Pak RW. Saya Imam Muntasir, biasa dipanggil Bang Bewok. Ya, saya kemarin ke wilayahnya Bapak nih dan melihat adanya sungai yang dipenuhi dengan sampah. Dan saya sempat berbincang dengan beberapa warga dan informasinya sungai tersebut bernama Sungai Blencong sebutannya. Sungai Blencong. Sungai Blencong ya. Dan saya ke Pak RT dulu nih. Pak RT, boleh diinformasikan Pak RT, ini kali ini dipenuhi sampah sejak kapan Pak RT? Kalau masalah sampah, ya kalau misal banjir nih, habis semua kagak ada sampah, sedang-sedang Cimondong juga nggak ada. Mungkin ya buangan dari sebelah sono, Kidul. Tapi setahu saya warga nggak ada yang buang sampah ke kali, setahu saya. Ya kalau luar dari itu sih saya nggak tahu, gitu Pak. Udah berapa lama dipenuhi sampahnya? Ya hampir setahun ya. Setahun. Iya, Dan itu udah sangat banyak banget ya sampahnya ya, setahun ya. setahun. Kalau kalinya ini lebarnya berapa meter? Lebar RT? hampir 20. 20 meter. Kurang lebih 20 meter lebarnya ya. Kurang lebih. Karena memang kita waktu itu mengukur jembatan. Kedalamannya berapa RT? Kedalamannya sekitar 4 meter, 3 meter. Dalam.
enggak, paling 2 meteran. 2 meter kedalamannya. Kalau air lagi begini, Heeh. 2 meter dan 2 meter setengah deh ya. 2 meter. Soalnya kan emang sering digalin terus, dia dinormalisasiin. Terakhir normalisasi berapa tahun yang lalu? Ada ya sekitar hampir 4 tahun. 2023 kemarin. 2023 kemarin Indonesia yang terakhir. Hampir 3 tahunan lah, Pak. Itu yang normalisasi dari pihak mana, Pak RT? Dari pihak apa yang namanya itu ya? Yang dari anu juga sih, dari pemerintah juga. Pemerintah juga. Itu pakai alat berat. Alat berat. Keadaannya gimana setelah dinormalisasi kemarin? Bagus. Ya lancar-lancar aja, nggak ada hambatan. Oke. Bagus namanya. Nggak ada Dan hambatan, nggak ada apa-apa. Pokoknya bersih lah ya. Lancar, bersih. Dan ternyata sekarang keadaannya penuh lagi dengan Iya. sampah. Tuh, yang namanya sampah ya. Iya, kadang-kadang juga emang udah bersih. Apa kadang-kadang Cinggondok ini baru berapa bulan udah nimbul lagi. Ini begini, sampah makanya ini ada sampah dari kidul. Jadi kan air milih kemari di sini kena jembatan yang ini nih yang kecil ini pendek. Jadi mentok di situ dia. Jadi kumpul numpuk sampah di situ. Oke. Kalau air besar pasti air itu kan sampah didorong keluar dia lancar jalan. Kalau sekarang ini nih, karena memang bendungan di bawah udah ditahan untuk bakal pertanian. Jadi air kagak jalan, hambatannya itu. Kalau memang itu bendungan dibuka, air gede, habis didorongin jalan. Oh, jadi ada bendungan untuk bakal ini masukin air pertanian. Oh, untuk sawah, mengairi sawah warga. Sawah warga, pertanian. Jadi dibendung. Sehingga airnya tidak jalan. Tidak jalan. Nah, itu sampah lah, jadi mentok. Bertahan, kecuali kalau dibuka bendungan tersebut air ngalir. Air ngalir, jalan. Sampah juga ke bawah. Didorong ke bawah. Oke. Itu hambatannya di situ. Kalau sampah dari sini mah nggak ada. Oke. Ya paling ya warga kalau memang membuang sampah, memang kita ya di atas malam atau apa gitu kan kita nggak tahu. Oke. Kalau setahu-tahu di mata kita, pernah saya dulu di depan, memang camat dulu pada waktu itu kalau ada yang buang sampah tangkap aja orangnya. Pernah saya tangkap cuman saya nggak lapor sama camat, cuman saya kasih perhatian doang dulu orang perumahan. Pak nggak boleh nih buang sampah di sini. Bapak bisa buang sampah sini, saya kata gitu. Kalau buang sampah sini bapak ya saya tarik, saya bawa ke kecamatan. Udah Pak, ya Pak, maaf Pak, dia bilang begitu. Jangan pernah buang sampah di jalanan raya pinggir. Itu Pak. Jadi kalau sempat Bapak menemui orang yang buang sampah dan Bapak tegur. Pernah. Dan kalau misalnya ketemu bawa ke camat. Sama ke camat dulu waktu lagi camat Pak apa namanya itu yang kemarin tuh. Memang pernah dia. Saya kasih hadiah Pak RW, Pak RT, Pak RW saya kasih hadiah kalau ketangguh gitu. Yang menemukan ya. Pada waktu itu saya tegur tuh memang ketemu. Habis bagaimana buang sampah jualan udah numpuk tuh di Setiamulya, bukan di wilayah sini kita. Parangan saya lagi Setiamulyanya seberangnya ya. Iya. Sebelahnya sana jalanan raya pinggir. Iya. Kalau sini kan kita Pelawan Setia. Itu saya sempat karena apa? Waktu itu camat juga dia bekor begitu bilang kalau ada yang buang sampah di jalan kalau ketahuan tangkap aja bawa ke kecamatan. Itu. Kan dikasih perhatian kali mah camat atau bagaimana. Baru dia minta maaf sama saya. Iya Pak, tanya gitu. Oke. Dan ini kan sudah 1 tahun ya Pak RT, dan sampahnya banyak banget. 1 tahun. Ya kurang lebih 1 tahun ya. Pas banjiran itu aja Mare. Ya awal tahun kan banjir besar. Semua nggak ada Cinggondok, nggak ada sampah. 2 bulan 3 bulan kemudian datang lagi. Ini kan sampah dari depannya udah bersih. Kali dari Pisang Batu ngidulin ke sana udah bersih. Karena dari sana air jalan kemarin sampah dari sana kan mentok. Buangan dari sono. Buangan dari sana bukan sini, bukan lama ini Mas. Sampah nggak lama Pak. Kemarin udah bersih. Kapanan ke sono ngalor udah nggak ada sampah pisan. Karena di sini sasaknya jembatannya pendek, itulah dia mentok di situ. Berhubung ke satunya lagi air kagak jalan. Jadi hendak di situ sampah tuh. Kendalanya itu. Di situ. Dan ini kan selama kurang lebih 1 tahun penuh dengan sampah dari pihak RT ataupun RW, apakah ada aktivitas pengangkatan sampah ataupun kerja bakti begitu Pak RT, Pak RW? Kalau sementara ini kita belum bisa menganuin itu sampah karena memang sampah kita lihat kan belum begitu lama.
Kalau datang masalah- sampahnya ini. Kalau masalah yang pembersihan sampah itu kan emang udah ada Ada petugasnya. orangnya, ada Ada petugasnya. petugasnya. Yang roreng itu apa sih, baju roreng itu? Oren, Oren, bagian yang oren. sampah kali. Jadi ada petugasnya. Ada Ada petugasnya, Pak. petugasnya. Pembersihan kali itu sampah. Dan maksimal hasilnya. Hasilnya maksimal. Dia langsung Pak, didorongin terus. Didorongin Oren terus. milik. Jadi didorongin sama Dorong, petugasnya. nggak diangkat ke ini. Nggak diangkat? Enggak, karena kan air milih Pak. Milih. Ntar ke sono langsung udah buang ke laut larinya. Iya, berarti sampahnya nanti lagi ke laut. Berarti bukan mengangkat sampah, hanya mengalirkan sampah sampai Iya. dengan ke laut. Iya, kalau lagi begini, kalau air lagi milih. Kalau Oke. diangkat kan Pak harus pakai alat berat. Kalau udah diangkat pakai Kalau alat kita berat, secara ini kita kan manual, dorongin sedikit-sedikit. Nggak ada yang mampu. Oke. Namun sampah udah bertumpuk. Ini mah udah termasuk enteng ini mah, enggak udah termasuk enak. Kalau dulu mah jalan sekali kita jalan di tengah-tengah agak amblas. Nah ini kita makanya ini sampah ngendak di sini karena dari tidurnya udah bersih. Dari sasak pisang batu ke sonoin. Kan udah nggak ada hambatan sampah. Jadi air jalan, sampah kan dari kidul turun kemari. Setiap kapan nih Pak untuk petugas oren yang melakukan aktivitas pembersihan? Ya kalau dia kan Hampir nggak tiap tentu. hari. Nggak tentu. Nggak tentu. Nggak tentu. Hampir tiap Nggak hari. tiap hari nggak tentu Pak. Oke. Nggak tentu. Ada yang seminggu sekali gitu Itu ya. udah dilakukan mengalirkan aja tapi masih banyak sampahnya ya? Iya, karena memang apa sampah yang menumpuk itu kan nggak bisa diangkat pakai tenaga ini kalau kuat kan, Iya. harusnya dikit-dikit. Ntar dia udah capek ya mungkin dia ngesok besok begitu lagi. Itu hambatannya di kali ini Pak sebenarnya berat. Tapi intinya nggak diangkat Pak RW ya? Nggak diangkat, Nggak diangkat ya? konongan Hanya kan dialirkan aja ya? dialirkan Didorong-dorong aja iya, ya? didorong. Kalau didorong itu kan air kan terkeson terus. Ntar larinya ke laut. Air sampah. Oke. Jadi petugas oren ini datang nggak hanya alat apa yang dibawa? Dia bawa ya pokoknya tarikan, dorongan, Nah, karang dia bawa. tidak Iya, bawa gerobak ataupun Enggak. mobil pengangkut sampah Enggak. itu enggak ya? Enggak. Oke, itu dari pihak pemerintah ya? Dari pemerintah. Oke. Dia mah kerjaannya dia bawa alatnya dia itu pokoknya dia bawa parang, iya arit gitu. Untuk Atau dorong aja lah ya? Dorong aja. Sama dorong itu. Oke, dan itu hampir setiap hari Pak Ete ya? Hampir setiap hari dah. Ya seminggu 3 kali lah. Jadi memang ini ada perhatian dari pihak pemerintah, Iya. diterjunkan petugas untuk melakukan pembersihan, tapi memang dikarenakan volume sampahnya sangat banyak Betul. dan tidak dilakukan pengangkatan, Iya. hanya didorong saja, jadi masih tetap terus ada sampah di Sungai Blencong ini. Oke, harapan dari Pak RT sendiri nih mengenai sampah ini. Harapan saya mah ya mohon ya tolong dibersihkan. Dengan pakai alat berat. Iya, jangan pakai alat berat. Kalau manual ya modal yang manual nggak bakal bersih. Jadi harus ada alat berat ya, Harus ada alat berat. dilakukan normalisasi begitu ya. Oke. Dan saya mau nanya Pak RT, Pak RW, ini pengelolaan sampah di lingkungan Pak RT, Pak RW seperti apa? Apakah ada pengangkatan setiap minggunya atau bulanannya gitu? Nggak ada pengolahan sampah. Kalau di sini di kampung daerah kan masih daerah saya sini masih di kampung gitu, bukan perumahan. Beda. Kalau di kampung itu Pak, sampah itu masing-masing pada tertib. Pokoknya kalau ada sampah itu konten kan ada tanah yang kosong udah buang langsung. Konten tanah plastik ya seperti kayak bekas-bekas belanjaan dibakar. Makanya di sini di jalan-jalan pinggir nggak ada sampah-sampah numpuk kagak. Karena apa? Memang kalau ditabunin dibakar, kebanyakan dibakar. Jadi dikelola sendiri Dikelola pembakarannya sendiri, ya? Iya, nggak ada untuk apa Pengkoordiniran namanya, nggak ada? penampungan sampah tuh diangkutin pakai gerobak enggak ada. Dari awal sampai sekarang tuh nggak ada? Sampai sekarang nggak ada. Gitu. Kita juga kalau memang di sini sampah misalnya gitu ya ada bungkusan ditaruh gitu numpuk di jalan, kita juga harus cepat bergerak. Karena bergerak apa kita laporan ke lurah, ke desa. Iya, untuk bakal ngangkutin sampah ini kemana kita nggak punya sampah kalau memang banyak. Ini pun kagak ada. Jadi kita di sini kalau masalah sampah anuan mah aman-aman aja. Aman, buangan. Ya takutnya gitu, takutnya ntar sampah numpuk ya seperti kayak di Tambun. Ya kan buang sampahnya di pinggir tanggul. Kan berapa kali dikomplain terus sama warga di situ. Dan warga juga, petugas juga. Karena orang dinas juga ngelihat di situ. Dan kemarin Pak RW, saya mendapat informasi dari warga lokal yang menginformasikan bahwa warganya Pak RW ini
nggak tahu dari mana itu ada yang buang sampahnya ke Kali Blencong Pak RW. Itu gimana Pak RW? Kalau Menyikapinya. kita tuh kalau membuangnya itu kita nggak tahu apa itu sampah apa buangan dari sini, apakah buangan orang dari kidul gitu, sampah dari kidul. Pokoknya dibuangnya ke kali. Kali yang namanya di wilayah di sini di Kadus 4. Tapi kalau kita lihat aman-aman aja Pak. Aman aja ya. Aman-aman aja, nggak ada yang buang sampah di kali. Nggak ada Karena ya? memang kita udah kasih peneguran. Kalau memang sampah banyak bakar, ya bakar. Kalau ada yang tanah-tanah yang ya buang aja deh, kalian nguruk gitu Pak, bakal nguruk. Seperti kayak di Kobok-kobok mati. Kobok-kobok mati maksudnya. Kayak begini nih Kalau kan di tanah sini kan milik. di sini kan kobak yang mati banyak Mas Pak. Banyak. Jadi buat membuang sampah ini di warga sini kagak bingung sebenarnya. Iya. Makanya saya kalau memang di sini sampah banyak, misalnya ada tumpukan di gang, setiap gang kayak di perumahan begitu kan, kan sampah ditaruh di depan di jalan. Di Sini rumah kan masing-masing. Iya, sini kan nggak ada. Saya juga kalau banyak begitu, saya juga harus laporan. Tadi saya gimana caranya ini gitu? Apakah kita cariin gerobak? Ya. Apakah kita ambil urunan setiap minggu untuk yang kerja ini? Tapi kan di sini alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Berarti memang dikelola secara mandiri, Iya. sampahnya dibakar di tanahnya masing-masing. Masing-masing. Gitu. Iya. Jadi tidak ada pengkoordiniran, tidak ada penarikan dana warga ya. Nggak Betul, ada, nggak ada. beda di perumahan. Oke. Kalau misalnya Pak RW menemukan adanya oknum yang membuang sampah ke Kali Blencong nih, yang penuh sampah, apa yang akan sanksi yang diberikan Pak RW? Saya tegur. Kalau memang lu buang sampah ke kali, kalau saya tahu lu ambil, saya suruh ambil, lu angkat. Lu besok-besok jangan pernah buang sampah di kali. Saya tegur, kalau saya selalu saya lihat. Tidak ada denda Pak RW? Tidak ada denda, Tidak ada denda. Hanya teguran aja. Teguran aja, kita kasih perhatian. Kalau memang dia buang terus, sekali kita kasih tahu, udah. Dua kali kita lihat masih buang juga, nah itu kita kasih sampah udah. Tinggal kita dah laporan gitu ya. Lapor ke Kita lapor dah wajib lah ya. Sama Lurah, desa camat. dulu, ke lurah dulu. Gitu. Oke. Pak RW mungkin ada pesan buat warga sekitar mengenai sampah ini. Ya kalau untuk di wilayah Kadus 4, tapi kalau yang namanya sampah aman-aman aja Pak. Aman-aman Di sini aja. aman-aman aja. Nggak ada yang buang sampah sembarangan, tapi semua ada yang di pinggir kali juga ada. Yang di pinggir kali itu tuh ya. Kalau kata kan ada sampah itu kan ditabunin Pak. Tabur di pinggir kali. Ditabunin. Iya namanya dibakar. Ya. Memang kita bilangin, lu jangan pernah bakar di pinggir kali, jangan pernah membakar buang sampah di pinggir kali. Ya. Kalau bisa buang sampah jangan di pinggir kali, Ya. di samping tempat yang tanah kosong bakar Betul. aja udah. Pernah saya dari Belor itu saya anuin. Ya. Tapi dari sana sampai kemarin nggak ada yang sampah yang di pinggir kali, buang sampah di pinggir kali. Alhamdulillah namanya. Sampai terus ke sono ngidul. Ini kan satu kadus ini 2 RW Pak. RW 08, RT 01, RT 02, RW 07, RT 01, 02. Ya. Jadi satu kadus ini ada 2 RW, 4 RT. Tapi bagus, sampai ke sana juga bagus. Iya. Ya kalau boleh dicek aja ke wilayah ini, ke jalan-jalan gitu, nggak ada yang buang sampah di ini. Makanya kita kalau ada orang buang sampah ke kali, saya marah kalau saya lihat gitu. Berarti memang Pak RW sudah memberikan teguran dan juga memberikan Saya udah perhatian pernah ya tegur, iya. terkait dengan permasalahan sampah ini ya. Tapi memang kemarin saya melihat adanya masih yang bakar-bakar di pinggiran Iya. bantaran sungai. Itu tidak diperkenankan Pak RW ya. Iya. Mungkin next kalau misalnya ada, tolong jangan di sana. Karena kalau misalnya bakar di kali, oh berarti ini boleh nih buang sampah di sini, toh dibakarin. Nanti Iya. orang yang lain ikut buangnya di samping-samping. Makanya itu kan pada waktu kan dia bakar di pinggir kali, yang si Godit tuh. Si Dimo itu kan dia yang kan tukang gosok. Lu jangan pernah bakar di situ, Iya. pinggir kali. Ntar aja orang buang sampah nular. Ikutin dasarnya dibakar di situ. Mendingan buang Khusus bakar tempat. khusus. Oke. Itu. Siap. Oke, berarti seperti itu ya. Pak RT, Pak RW, terima kasih sudah menginformasikan. Jadi tadi harapan dari Pak RT semoga bisa dilakukan normalisasi Pak RT ya. Iya. Dan dikarenakan memang sampahnya udah sangat banyak banget, tidak bisa dilakukan pengangkatan secara manual ya, dengan tenaga manusia sudah tidak bisa. Jadi harus menggunakan alat berat. Dan memang dari pihak pemerintah juga sudah memberikan perhatian ya, diturunkanlah petugas-petugas ya yang hampir setiap hari informasinya petugas oren ya. Oren.
yang melakukan pembersihan. Namun ya seperti yang tadi disampaikan, tidak ada pengangkatan teman-teman, hanya didorong saja. Cuma Gitu. dirapet-rapin aja. Dan tidak ada dump truck ataupun mobil yang melakukan pengangkatan sampah-sampah, sehingga sampah di daerah desa Palawasjaya ini masih banyak banget sampahnya. Ya mudah-mudahan video ini bisa sampai ke pihak-pihak terkait pemerintah pusat, baik itu lurah ya, camat, dan juga tentunya bupati, bahkan ya tertinggi ya provinsi, yaitu KDM Mulyadi. Semoga bisa langsung diturunkan alat berat dan bisa dilakukan normalisasi, dan harapannya ya kedepannya tidak ada lagi oknum-oknum yang buang sampah ke kali. Oke, gitu aja. Terima kasih Pak RT, Pak RW, sehat selalu ya. Semoga harapannya bisa terdengar. Amin. Oke teman-teman, kali ini kita sudah berada di lokasi yang mana lokasi ini dijadikan sebagai bendungan untuk menahan air yang nantinya air yang ada di sini atau Sungai Blencong ini nantinya mengalirkan persawahan warga yang ada di sana ya. Nah, ini sebelah sini nih teman. Ini menggunakan bambu. Dan ini terlihat perbedaannya sekitar 1 meter ya, apa setengah meter ini katanya? Enggak, maksudnya bambunya antara air ini dengan air yang sini, di setengah meteran lah. Setengah meteran teman-teman. Jadi ini membendung kurang lebih ketinggian setengah meter. Jadi kalau bendungan ini nantinya diangkat begitu PRW ya? Iya. Sampah-sampah di sana bakal ngalir. Turun. Nah, Air kena kencang ini. tuh. Ini banyak banget busa dari mana ya? Iya. Iya. Jadi bendungan ini seperti ini guys. Dan ini lumayan sekitar berapa meter jauhnya? Ada 1 kiloan ya? Dari tempat titik tadi. Enggak ada. 500 meter. 500 meter. Setengah kilo guys. 500 meteran dari ujung sana. Dan seperti inilah keadaannya, dipenuhi dengan eceng-eceng gondok. Dan di sini terlihat tampak bersih, hanya didominasi di banyaknya itu adalah eceng gondoknya teman-teman. Dan untuk sawahnya sebelah sana ya Pak. Nah, jadi ini oh ini ya, ini aliran airnya ke sini. Nah, ini yang nantinya bisa mengalir ke sawah. Kalau ini nantinya diangkat, airnya pasti nggak ada, kering. Karena memang di beberapa tempat saat ini di Kabupaten Bekasi persawahan ada yang kering juga guys. Dan alhamdulillah dikarenakan ini dibendung, sehingga air Sungai Blencong ini bisa memasok perairan sawah-sawah warga. Ada berapa hektar PRW sawahnya nih? Di sini banyak Pak, di blok 1 banyak. Blok 1 aja hampir 30 hektar ada. 30 hektar. Dan mayoritas warga di sini aktivitasnya petani ya. Jadi benar-benar sangat membantu ya bendungan ini ya. Oke. Kalau Bapak apa harapannya nih mengenai bendungan ini Pak terhadap pemerintah? Ini, Pak, kalau memang ini bendungan bisa digunakan untuk bakal turun apa? Buka tutup. Iya, buka tutup. Pengennya itu. Jadi juga warga juga kan, petani juga kan enak. Ntar gimana caranya nih, harus dibikin pintu gitulah. Oke. Jadi seperti itu ya. Iya. Harapannya semoga bendungan ini bukan manual seperti ini, Iya. tapi bisa dibantu dikhususkan ada pintunya gitu ada Pak. Pintunya bisa ntar, atau bagaimana caranya bisa diangkat atau bagaimana, atau bisa diputer atau bagaimana. Seperti gitu yang ya. udah ada lah ya. Iya. Ini mau kuat, kalau ini saya jamin kuat. Kalau ini bendungan udah puluhan tahun ini. Puluhan tahun ya. Oke. Sama yang di sono dibongkar di sono pada waktu itu. Karena pada waktu itu di sono yang di Bakidul itu mengganggu kalau lagi air banjir, itu dia punya apa, bambu-bambu ngalir, maaf kayu. tuh, ngalir guys tuh. Ke bawah tuh. Itu sebenarnya airnya ngalir guys. Ngalir. Kalau dibuka ini Ini dalam keadaan tertutup aja ngalir ya PRW ya. ngalir ini. Apalagi enggak tertutup. tertutup. Enggak ditutup. Nah, permasalahannya itu karena banyaknya sampah saking mengeblok ya, nggak jalan. Ya mudah-mudahan bisa dilakukan normalisasi PT ya. Dibuka sawah kagak ada airnya. Betul. Lah kita kalau buka ini sebarang-barang kita nggak ngomong, takut saya. Betul. Karena ini harus jangan sampai kekeringan karena sebagai sumber kehidupan PRW. Betul. Iya. Udahlah ya dirubah lah, jangan seperti kayak ini gitu.
Ya. Yang kan mau ini mau bagaimana caranya, aturannya mau bagaimanain, yang penting bisa ketutup, enak ntar dibongkar pasang. Ya, itu harapan dari Pak RW ya. Iya. Dan juga Pak RT. Semoga untuk bendungan ini ya bisa diperbarui, bisa dibikin modifikasi seperti itu yang bisa buka tutup. Jadi kalau misalnya pakai bambu ini, kalau kena arus khawatir ke bawah bambunya jebol. Nah, saking gedenya air. Derasnya air. Ini air pasang, air laut. Coba kalau air lagi kering kan kering. Kalau di bendung sini kan air banting, Pak. Betul. Kalau semeter lebih tingginya ngeri. Kalau bambu yang bambu nggak kuat. Nggak kuat. Iya. Ya, siap, mudah-mudahan sampai terdengar ya. Ada dibikinin kali dari pemerintah dibikinin untuk pintu. Nah, itu lebih bagus, lebih enak, lebih kuat. Kalau Betul. masalah ini mah bantaran ini pondasi-pondasinya itu pondasi lama. Iya. Zaman dulu ini. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini terbawa dari sebelah sana cenggondoknya. Tuh. Kenceng ini airnya, guys. Ini habis itu dulu. Tadi gimana kalau begini? Iya, emang eceng gondok tuh setiap sebulan udah penuh lagi Pak RT ya. Penuh lagi karena emang hidup sih, guys. Begini kan mentok dia. Jadi hidup. Oke Pak RW, mudah-mudahan bisa terdengar ke Bupati lah ya, dan bisa membantu memberikan fasilitas pintu lah untuk bendungan sehingga tetap bisa mengairi persawahan, karena ini adalah sumber kehidupan bagi masyarakat banyak. Bupati kita kemarin kita yang bantu. Pak RW Marullah nih Bu, Pak Bupati. Mantap. Iya, memang kita kemarin ngambilin dia Pak Bupati ini. Saya di Tarumajaya, kampung saya lah gua, desanya pahlawan setia Pak Bupati. Saya kemarin gabung Majagus. Iya, siap. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan vlog kali ini mengenai kondisi dari Sungai Blencong yang dipenuhi dengan sampah. Dan tadi kita sudah berbincang dengan pihak RW dan juga RT setempat terkait dengan permasalahan sampah ini. Dan tadi ada harapan dari pihak RW serta Pak RT juga, yang mana mengharapkan supaya sampah bisa dilakukan pengangkatan dan untuk sungainya bisa dinormalisasi sehingga bisa normal seperti sedia kala. Dan juga di poin yang kedua yaitu semoga bendungan dari Sungai Blencong ini, yang mana bendungan ini sangat bermanfaat sekali karena untuk mengaliri air Blencong ke pengairan sawah warga. Bendungan ini berada di perbatasan dari Desa Segarajaya atau Pantai Makmur teman-teman, dan juga Pahlawan Setia. Seperti itu. Ya, semoga poin kedua ini bisa dibantu untuk pengadaan pintu untuk bendungan sehingga bendungannya tidak menggunakan bendungan yang manual, melainkan yang sudah modern yaitu buka tutup seperti itu, sehingga tidak ada lagi di kemudian hari sawah-sawah tidak ada airnya, karena sawah ini sangat penting bagi kehidupan warga sekitar. Oke, mudah-mudahan video ini bisa tembus sampai dengan pemerintah terkait, baik itu bupati ataupun gubernur, sehingga bisa dilakukan tindak lanjut ataupun follow up, sehingga apa yang diharapkan oleh warga sekitar dan pemerintah setempat bisa sesuai dengan yang diharapkan. Oke guys, video ini saya akhiri dari Desa Pahlawan Setia. Saya Bang Beok pamit, saya lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.